أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وجعله هدى وشفاء ورحمة للمؤمنين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن كان أولى به وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat subuh, alhamdulillah kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada subuh kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam majelis ilmu mengurai tentang kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, di mana bahasan kita pada pertemuan yang lampau mengurai tentang hadis bahwa Nabi SAW didatangi oleh seorang sahabat. Lantas sahabat ini berkata kepada beliau, "Ausini, berikan aku wasiat." Maka Nabi SAW menyampaikan, "La taghdab, janganlah kamu marah." Faraddada miraran qala la taghdab. Nabi ulangi itu kepada sahabat ini. Nabi sampaikan, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Maka masuk kita kemudian kepada hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-50, hadis yang paling atas, yaitu juga hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'atun." Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Hadis yang kita urai pada pagi hari ini ternyata bertepatan pula dengan apa yang sedang diresahkan oleh banyak orang, di mana Nabi SAW memberikan wasiat kepada kita, memberikan pesannya. Kata sang baginda, "Ma yazalul bala", tidaklah bala, musibah, wabah dan sebagainya, bil mu'mini wal mu'minati, fi nafsihi wa waladihi wa malihi, menimpa dirinya, menimpa anaknya, menimpa hartanya, hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'ah, tidaklah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, tidak lain dan tidak bukan tujuannya, kata Rasul, agar nanti ketika dia bertemu dengan Allah, dia tidak membawa satu pun kesalahan atau dosa. Maka inilah bahasan kita pada pagi hari ini. Menjelang melaksanakan aktivitas, kita akan mengurai apa yang sedang diberitakan di berbagai negeri, bahkan termasuk di negara kita, negeri kita Indonesia, di mana Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan wabah virus yang kita kenal dengan virus corona. Sebelum kita
masuk dalam bahasan ini, ada salah satu tulisan yang sangat menarik. Tulisan ini ditulis oleh orang Cina dan sudah diterjemahkan. Judulnya adalah Sepucuk Surat dari Kelelawar. Singkat dalam tulisan ini disampaikan bahwa sebetulnya Bapak dan Ibu-ibu, kelelawar itu adalah hewan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tubuhnya menyimpan banyak virus. Bahkan ratusan, boleh jadi ribuan virus tersimpan di dalam tubuh kelelawar. Ribuan tahun kelelawar menyimpan itu agar tidak kena makhluk-makhluk Allah lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan kelelawar itu tidak hidup di tengah-tengah kita ini. Di mana kelelawar itu hidupnya? Mereka cari lubang-lubang di goa-goa yang jauh dari keramaian manusia. Tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah agar menjaga keselamatan makhluk-makhluk Allah lainnya. Bahkan saking begitunya Allah kemudian ciptakan kelelawar dalam bentuk rupa yang boleh jadi kalau kita lihat takut kita melihatnya. Bukan dalam bentuk rupa seperti hewan panda yang boleh jadi senang kita, atau kucing senang kita. Tapi kalau lihat kelelawar takut kita melihat rupanya. Bahkan kelelawar ini juga berjalannya malam hari, tidak ada di siang hari. Ketika kita tidur, begitulah kelelawar mencari makan. Tapi begitulah pula manusia ini. Ternyata hewan yang telah diciptakan oleh Allah menyimpan banyak virus dalam tubuhnya. Kemudian diciptakan oleh Allah dalam bentuk rupa yang membuat sebetulnya kita takut. Kemudian diciptakan oleh Allah tempat tinggal mereka nun jauh di goa-goa. Aktivitasnya ada pada malam hari, tapi yang namanya manusia betul-betul telah melampaui batas. Ternyata semua itu tidak cukup bagi mereka. Maka orang-orang yang telah melampaui batas kemudian membelah kelelawar ini, mohon maaf, kemudian memakan kelelawar ini. Maka virus-virus yang ada pada tubuh dari kelelawar itu, dia butuh tempat tinggal baru. Dan kita manusia yang banyak lemak-lemaknya ini adalah tempat yang sangat empuk bagi virus-virus itu. Maka inilah Bapak dan Ibu-ibu, tidak lain dan tidak bukan perkara dari apa yang sedang terjadi di dunia ini, tidak lain dan tidak bukan karena manusia telah melampaui batas terhadap hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karenanya wabah ini sebabnya tidak saja menimpa orang-orang yang telah zalim, tetapi juga menimpa dari kalangan orang-orang muslim. Bahkan di Timur Tengah sekarang kita dapat menyaksikan bagaimana awal perkaranya booming ini adalah ketika Ka'bah awalnya di tempat terdekat untuk tawaf itu tidak boleh lagi. Kemudian kita melihat bagaimana di foto-foto, di video-video bagaimana sepinya Masjidil Haram. Bahkan sampai sekarang ini sangat sepi pun Ibu. Meskipun ada orang yang tawaf tapi sepi. Kemudian ditambah pula video-video di mana azan dikumandangkan ketika hayyalas salah diganti dengan sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Salatlah engkau di rumah-rumahmu masing-masing. Kemudian timbul pula bahkan tadi malam tadi pagi kami lihat menjelang subuh ketika bangun, itu Masjid Quba sudah di Madinah, sudah pula kumandangan azannya sallu fi rihalikum, salatlah engkau di rumah masing-masing. Nah begitu ternyata wabah ini sudah menimpa umat muslim. Sebagaimana Allah telah mewanti-wanti bahwa takutlah engkau, kata Allah, terhadap suatu bencana yang tidak saja menimpa orang-orang zalim di antara kamu, tetapi juga menimpa di antara kamu orang-orang yang beriman. Oleh karenanya, karena sudah menimpa kaum muslimin, kita penting membahas bagaimana petunjuk Nabi SAW dalam menghadapi bala ini, yaitu berupa wabah virus yang kita kenal dengan virus corona. Hal yang penting kita pahami yang pertama,
Kita nukilkan ini dari berbagai macam nasihat dari para ulama yang mesti kita tanamkan di dalam diri kita adalah bahwa wabah corona ini tidak lain dan tidak bukan adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti kita tanamkan di dalam diri kita, bahwa Allah taala menyampaikan di dalam banyak ayat. Di antaranya adalah dalam surah Al-Mudaththir ayat 31, Allah sampaikan kepada kita, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia, dan tidak ada yang mengetahui tentara Allah kecuali Allah itu sendiri. Maka wabah ini adalah bagian dari tentara yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak tentara-tentara Allah, dan ternyata kita saat ini mengenalnya dengan wabah virus corona. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam surah At-Taubah ayat 51. Nah, ini awal-awal kali ini Imam besar Masjidil Haram, Imam Sudais membawakan ayat ini ketika menjadi imam salatnya. Kata Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah 51, Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami, bahwa Allah tidak akan menimpakan kepada kita suatu hal melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kita ini. Dialah pelindung kita, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman mesti bertawakal. Bagian dari takdir Allah. Di dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Ahzab ayat 17, Allah Ta'ala juga menyampaikan firman-Nya, Qul man dzalladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Katakanlah, apa yang mesti kami katakan ya Allah? Siapakah yang dapat melindungi kamu dari takdir Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu? Siapakah yang dapat melindungi kamu dari takdir Allah jika Dia menghendaki musibah wabah atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah. Ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa segala apa yang sedang kita alami pada hari ini, pada detik ini, tidak lain dan tidak bukan, semuanya adalah bagian dari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendukung dari ayat-ayat ini, Nabi SAW bahkan menyampaikan kepada kita tentang mesti tancap di dalam diri kita tentang keyakinan dan tauhid ini. Kata Nabi, wa'lam, kata Rasul, ketahuilah, annal ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Kalau seluruh manusia ini, kata Rasul, berkumpul semuanya untuk apa Nabi? Mendatangkan manfaat kepada kita. Sungguh seluruh manusia ini tidak akan mampu mendatangkan manfaat apapun kepada kita kecuali apa manfaat yang telah Allah tetapkan. Lalu Rasul lanjutkan, walau ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in. Bahkan sebaliknya, kata Nabi, kalau berkumpul seluruh manusia ini, apa mereka berkumpul untuk
memudaratkan kamu, mendatangkan bahaya kepadamu, lam yadurruka illa bisyai'in. Sungguh berkumpulnya semua itu tidak akan mendatangkan mudarat apapun kepada dirimu. Illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaika, kecuali mudarat bahaya yang memang Allah telah tetapkan untukmu. Maka ternyata Bapak dan Ibu-ibu, hadis ini menjelaskan kepada kita tidak ada apa yang kita alami ini kecuali semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul pun orang semuanya akan membahayakan kita, tidak akan datang bahaya itu kecuali Allah yang telah tetapkan. Berkumpul semuanya orang akan memberikan manfaat untuk kita, tidak akan datang manfaat itu kecuali hanya manfaat yang telah memang Allah berikan kepada kita. Bahkan Nabi SAW sampaikan dalam hadis, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqa samawati wal arda bi 50 alfa sanah, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir-takdir makhluk ini sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, lamanya adalah 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi ini, semua takdir kita sudah selesai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Bapak dan Ibu, dalam memahami takdir ini mesti betul. Karena ada dua aliran di dalam pemikiran Islam tentang takdir, namun dua aliran ini bukan bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana aliran itu? Yang pertama dinamakan dengan Qadariyah. Apa itu aliran Qadariyah? Yang menafikan takdir. Apa itu? Bahwa segala yang kita lakukan ini memang usaha diri kita sendiri, tidak ada campur tangan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya kami di sini menghimbau, khususnya boleh jadi orang yang mungkin belum paham, tapi banyak sekali berita-berita apa yang disampaikan di TV, di antaranya adalah dari para ilmuwan. Kadang mereka ketika menyebutkan sesuatu seakan-akan itu memang pasti akan terjadi. Seperti seminggu lagi pasti kami akan dapatkan atau pasti kami akan kumpulkan ini tanpa menyebutkan kalimat insyaallah. Nah, ini sedikit memang, tapi bahaya dalam memahami keyakinan atau tauhid kita. Yang kedua, Jabariyah. Kalau Jabariyah ini dia mengatakan apa? Sudahlah, untuk apa kita lari-lari atau semacamnya? Semuanya kan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima sajalah semuanya itu. Kalau datang sakit itu, kalau sehat kita sehat itu. Pokoknya semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, tidak ada kehendak kita ini apapun. Nah, ini namanya paham Jabariyah. Nah, keduanya ini adalah pemahaman sesat yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karenanya perlu kita dudukkan bagaimana semestinya kita memahami takdir. Takdir itu Bapak dan Ibu-ibu, bagaimana kita memahami takdir? Ada 4 tingkatan. Siapa yang paham dengan 4 tingkatan ini, insya Allah mudah bagi dia memahami takdir. Apa itu? Tingkatan yang pertama adalah al-ilmu. Bagaimana al-ilmu? Kita yakini bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Bahkan Allah tahu sesuatu yang tidak terjadi dan bagaimana jika itu terjadi. Begitu luas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan berikan contohnya agar mudah kita memahami takdir ini. Jadi hal yang pertama yang mesti kita yakini, kita yakin di dalam diri kita bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, yang akan terjadi, yang belum terjadi, dan bagaimana yang belum terjadi itu kalau terjadi bagaimana. Allah sudah tahu semuanya. Itu tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua, al-kitabah, bahwa setelah Allah tahu
Kita yakini bahwa segala sesuatu pun sudah ditulis oleh Allah Ta'ala di Lauh Mahfuz. Sebagaimana hadis yang kita sampaikan tadi, telah dicatat 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Tingkatan yang ketiga adalah al-masyiah, kehendak, bahwa semua yang terjadi di dunia ini merupakan kehendak dari Allah Ta'ala, keinginan dari Allah Ta'ala. Apa yang Allah inginkan pasti akan terjadi, dan sebaliknya apa yang tidak Dia kehendaki tidak akan pernah terjadi. Ini yang paling banyak ayatnya. Innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Adapun perkara di sisi Allah itu sangatlah enteng. Bagaimana entengnya? Allah cukup menyebutkan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah ia. Jadi segala sesuatu semuanya tidak ada kecuali karena kehendak dari Allah Ta'ala. Jadi yang pertama kita yakini Allah Maha Tahu. Kemudian kita yakini yang telah Allah tahu itu ada yang telah Allah tuliskan di Lauh Mahfuz. Kemudian semuanya kehendak Allah. Lalu setelah tiga ini, yang keempat adalah Allah kemudian ciptakan. Bahwa segala sesuatu selain Allah adalah makhluk, ciptaan Allah Ta'ala. Allah lah yang menciptakan mereka dari ketiadaan, termasuk perbuatan kita ini. Agar mudah memahami empat tingkatan ini, seperti ini contohnya Bapak dan Ibu. Contohnya seperti ini. Ketika Bapak setiap hari rajin sholat di masjid, hari ini contohnya kita duduk di masjid ini, Allah dengan ilmunya telah mengetahui bahwa kita akan melakukan perbuatan duduk sekarang ini. Jadi dulu Allah sudah tahu bahwa kita akan duduk pada pagi hari ini jam 6:06 pagi di Masjid Muslimin. Allah sudah tahu itu. Lalu Allah telah tuliskan itu di Lauh Mahfuz. Jadi apa yang sedang kita alami ini sudah telah Allah tuliskan dahulu. Lalu Allah kehendaki kita duduk untuk di sini, maka Allah ciptakan pagi hari ini kita duduk di Masjid Muslimin jam 6:06. Begitu memahami takdir Allah Ta'ala. Jadi takdir Allah itu agar mudah memahami, pahami dengan empat tingkatan. Apa empat tingkatan? Kita yakini Allah mengetahui itu, lalu kemudian Allah telah tuliskan itu, lalu kemudian Allah hendaki, lalu terjadilah dia. Nah, empat tingkatan memahami takdir. Jadi ini nasihat kita yang pertama, bahwa wabah ini, virus ini tidak lain dan tidak bukan, semuanya adalah takdir yang telah Allah tetapkan terjadi pada tahun 2020 ini. Nah, lalu nasihat berikutnya, hal yang penting kita amalkan juga adalah membaca doa sebelum datangnya bala. Apa di antaranya? Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari khalifah yang ketiga Utsman bin Affan, semoga Allah meridhoinya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Nabi bersabda, mangqala, siapa yang mengucapkan, ini penting nih, apa yang mesti kami ucapkan Nabi? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah yang tidak akan datang siapapun yang memudaratkan, baik itu di langit maupun di bumi, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Berapa kali Nabi? Salasa marrat, 3 kali dia ucapkan itu.
lam tusibhu faja'atu bala'in hatta yusbih. Siapa yang mengucapkan itu di waktu sore, maka dia akan selamat dari mara bahaya sampai datangnya waktu pagi. Wa man qala hina yusbihu salasu marrat, dan siapa yang membacanya di waktu subuh, di waktu pagi 3 kali, lam tusibhu faja'atu bala'in hatta yumsi, maka dia akan selamat dari mara bahaya sampai datangnya waktu sore. Jadi ini tidak boleh tinggal. Kalimat sederhana tapi sangat ampuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ada di zikir pagi sore. Ada. Nah. Bacaan berikutnya ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Memperbanyak doanya Nabi Yunus alaihi salam. Bahwa kita tahu Nabi Yunus di antara para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum yang sudah didakwahi oleh Nabi Yunus, tapi mereka tidak mau mendengarkannya. Akhirnya Nabi Yunus marah kepada kaum ini. Marahnya Nabi Yunus, kemudian dia pergi dari kaumnya tersebut. Allah abadikan itu dalam surah Al-Anbiya. Kata Allah, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan Dhannun, dan Nabi Yunus, ingatlah Nabi Yunus ketika dia pergi dari kaumnya dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka kami tidak akan menyempitkannya. Singkat cerita, ketika dia pergi lalu naik kapal, kemudian ada undian, dirinya namanya lah yang jatuh, kemudian dia terjun ke laut, kemudian Allah selamatkan dengan datangnya ikan. Lalu di dalam kegelapan dalam perut ikan, apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa ant subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau, ya Allah, maha suci Engkau, sungguh aku ini di antara orang-orang yang zalim. Nah, dari sini Bapak dan Ibu, ternyata hal yang mesti kita kuatkan kalau ingin diberikan keselamatan oleh Allah adalah tauhid kita dulu, akidah kita dulu yang mesti dimantapkan. Bayangkan Bapak dan Ibu, hal yang pertama yang disebutkan oleh Nabi Yunus adalah la ilaha illa anta. Jadi tauhid itu dulu yang mesti dibetulkan. Tauhid itu dulu keyakinan kita kepada Allah, itu yang mesti dibenarkan terlebih dahulu. Siapa yang sudah benar itu yakin dia, Allah akan jawab. Dalam ayat Al-Anbiya 88 kata Allah langsung, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Doa Yunus dalam kegelapan malam, dalam kegelapan, mungkin di malam hari juga, kemudian kegelapan di dalam lautan, di dalam perut ikan, kami ijabah doa tersebut. Kami kabulkan permintaan tersebut. Lalu kami selamatkan dia dari ikan tersebut. Begitulah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jadi antara doa yang mesti kita perbanyak, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di antaranya juga adalah, ini juga banyak, 3 ayat terakhir dalam 3 surat terakhir dalam Al-Quran, di mana seorang sahabat pernah berkisah kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kharajna fi lailatin matiratin wa zulmatin syadidatin. Suatu hari kami pernah, di malam hari kami keluar
Dan malam itu hujan begitu lebat. Kemudian sangat gelap sekali keadaannya. Jadi malamnya gelap, kemudian hujan begitu lebat. Natlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli lana. Fa adraktuhu faqala qul. Kami malam itu keluar ingin menemui Nabi agar Nabi ikut menjadi imamlah salat kami ketika itu. Lalu ketika kami bertemu dengan Nabi, Nabi menyampaikan qul, katakanlah. Falam aqul syai'an thumma qala qul. Mendengar itu tidak ada satupun di antara kami yang mengucapkan apapun. Lalu Nabi ulangi lagi, qul, katakanlah. Falam aqul syai'an. Diam semuanya lagi. Qala qul, katakanlah, kata Nabi untuk yang ketiga kalinya. Qultu ma aqul. Lantas aku pun bertanya kepada Nabi, apa yang mesti aku katakan wahai Rasul? Qala qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wal muawwidzatain. Kemudian dua surat setelahnya. Berarti qul a'udzu birabbil falaq. Begitu juga dengan qul a'udzu birabbin nas. Hina tumsi wa tusbihu thalatha marrat. Baik pada waktu pagi maupun sore hari sebanyak 3 kali. Takfika min kulli syai'in. Itu sudah cukup bagimu agar engkau selamat dari berbagai macam mara bahaya. Nah, bayangkan Ibu. Nah, ini ayat yang sudah kita hafal. Sederhana sekali. Apa? 3 surat terakhir dari Al-Quran, surat Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas 3 kali pada pagi hari dan 3 kali pada sore hari. Di antara doa yang bisa kita baca. Di antaranya juga adalah ini yang paling sering ini tersebar ketika awal-awal wabah kemarin, yaitu doa baginda Nabi agar terhindar dari penyakit yang mematikan atau yang menakutkan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, berdoalah dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, dari penyakit gila, dari kusta, dan dari segala penyakit yang mengerikan lainnya. Ini doa yang mesti kita rutinkan. Minimal Allahumma inni a'udzubika min sayyi'il asqam. Kalau tidak akan semuanya. Allahumma inni a'udzubika min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit-penyakit yang mengerikan. Ini yang juga bisa kita baca di dalam zikir atau doa-doa kita. Nah, di antaranya juga yaitu ketika kita keluar rumah, doa dari keluar rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan idza kharaja ar-rajulu min baitihi. Kalau seseorang keluar dari rumahnya, kemudian dia mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku serahkan, aku bertawakal kepadanya. Tiada daya dan tiada upaya kecuali semuanya hanyalah dari Allah. Yuqalu hina izin, maka malaikat akan berkata kepadanya, hudita wa kufita wa wukita. Sungguh, kata malaikat, engkau telah diberi hidayah, engkau telah diselamatkan, dan engkau telah menjaga dirimu. Wukita, engkau telah membentengi dirimu. Fatatanaha lahu syayatin, maka ketika itu syaitan akan menjauh darinya. Syaitan akan menangis tersedu-sedu. Mengapa? Fayaqulu lahu syaitanun akhar. Syaitan akan berkata kepada temannya yang syaitan juga, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wukiya. Bagaimana kita akan mengganggu, memberikan dampak buruk kepada seseorang yang telah diberi hidayah, yang telah diberikan keselamatan, dan dia telah
meruqyah dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi di antara doa yang mesti kita rutinkan adalah keluar rumah bacalah bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Ini di antara doa. Di antara doa juga adalah ini yang kita baca pada buku zikir pagi petang yang ada pada bapak dan ibu, di mana Nabi SAW senantiasa berdoa pada waktu pagi dan petang. Kata Rasulullah, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu keselamatan di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku memohon kepadamu ketenteraman dan keselamatan pada urusan agamaku, urusan duniaku, keluargaku dan hartaku. Allahumma astur aurati, ya Allah tutupi auratku, wa amin rawati, tenangkanlah aku dari rasa takutku ya Allah. Allahumma hfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, jagalah aku dari arah depan, dari arah belakang, dari kanan kiri, serta dari arah bawahku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak dihancurkan dari arah bawahku. Ini dari arah atas satu, bawah satu. Nah, jadi ini di antara doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW yang dianjurkan untuk dibaca setiap pagi dan petang. Makanya tidak mengherankan Nabi itu seorang pribadi yang sangat-sangat sehat sekali. Bayangkan Bapak Ibu, setiap hari minimal 2 kali Nabi memohon keselamatan, kesehatan di dunia maupun nanti di akhirat. Itu minimalnya itu Nabi membaca ini. Di antara doa yang bisa kita baca. Nah, kemudian Bapak dan Ibu-ibu, jadi nasihat yang kedua, selain kita meyakini bahwa virus ini adalah takdir dari Allah, kita dianjurkan oleh Nabi SAW membaca doa-doa tertentu. Di antara doa-doa yang telah kita sampaikan tadi, yaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Di antaranya juga adalah membaca 3 surat terakhir di dalam Al-Quran. Kemudian di antara juga adalah yang pendek-pendek saja, yaitu ketika keluar rumah berdoa membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Nah, nasihat ketiga Bapak dan Ibu adalah senantiasa berbuat baik. Mengapa demikian? Karena Nabi SAW menyampaikan kepada kita, Sonai'ul ma'ruf taqi masari asu wal afati wal halikat wa ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa berbuat baik, kebaikan itu akan menjaganya dari segala hal yang buruk. Di antara di sini sebutkan adalah dia akan diselamatkan dari kematian yang buruk. Jadi di antara cara agar terjauh dari su'ul khotimah, mati yang buruk, itu adalah dengan berbuat baik, senantiasa berbuat baik. Begitu juga segala macam penyakit, begitu juga segala macam mara bahaya. Jadi dari orang berbuat baik, dia akan dapatkan 3: keselamatan dari kematian yang buruk, selamat dari berbagai macam penyakit, dan yang ketiga adalah selamat dari berbagai macam mara bahaya. Wa ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Siapa yang senantiasa berbuat baik ketika hidup di dunia, sungguh kebaikan itu akan dibalas oleh Allah nanti di akhirat. Jadi nasihat kita yang ketiga adalah senantiasa berbuat baik. Banyak cara berbuat baik Bapak dan Ibu. Mulai dari harta bisa disedekahkan. Pokoknya banyak. Dari tenaga bisa kita berikan bantuan. Nah, hal yang mesti kita perbanyak pada saat ini adalah tidak saja saat ini sebetulnya, tapi nanti ketika wabah ini pun hilang, yaitu banyak-banyaklah berbuat kebaikan. Nah, selanjutnya adalah nasihat keempat, mendirikan salat malam, qiyamul lail.
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kamu mendirikan salat pada malam hari. Fa innahu da'bus salihin qablakum, karena salat malam itu adalah hal yang sudah dilakukan oleh orang-orang soleh sebelummu. Kalau kita bertanya kita ini orang soleh atau tidak, tanyakan balik kita ini salat malam atau tidak. Kalau sudah senantiasa salat malam, insya Allah kita orang soleh. Tapi kalau belum salat malam didirikan, perlu dipertanyakan, mungkin masih belum soleh kita ini. Wa qurbatan ilallahi ta'ala, salat malam itu dapat mendekatkan dirimu kepada Allah. Wa manhatun anil ismi, akan menghapuskan dosa-dosa. Wa takfira lissayiat, begitu juga menghapuskan segala kesalahan-kesalahan. Ini yang paling bagus. Wa matradata lidda'i anil jasadi, dan salat malam itu akan menjauhkan engkau dari berbagai macam penyakit yang boleh jadi menimpa dirimu. Jadi salah satu cara agar engkau bisa disehatkan oleh Allah, dirimu disehatkan oleh Allah, adalah dengan mendirikan salat malam. Nah, tapi timbul berikutnya persoalan Bapak dan Ibu. Bagaimana kalau seandainya wabah ini kemudian sudah, ya seperti sekarang sudah tidak tentu kita lagi. Maka masih ada juga petunjuk Nabi. Apa yang dilakukan oleh orang sekarang ini, bahkan itu orang yang non-muslim sekalipun, ketika di awal-awal dahulu wabah ini muncul di Wuhan, Cina, apa yang dilakukan oleh mereka dengan menutup daerah tersebut, itu petunjuk dari Nabi SAW. Di mana kalau seandainya wabah sudah banyak, salah satu nasihat dari Nabi adalah hindari tempat wabah. Kalau kita bahasanya adalah isolasi. Atau sekarang banyak negeri-negeri namanya lockdown, ditutup semuanya. Seperti yang terbaru adalah Malaysia dan Filipina. Mereka sudah lockdown, tidak bisa lagi kita masuk ke Malaysia sampai akhir dari bulan ini. Ini semua petunjuk dari Nabi. Ada hadisnya di mana Nabi SAW sampaikan, at-ta'un, wabah itu ayatul rijzi, ibtalallahu azza wa jalla bihi nasan min ibadihi, yaitu tanda azab dari Allah yang dengannya Allah menguji hamba-hambanya. Nah, ini sudah kita urai pada hadis sebelumnya dalam kitab Riyadhus Shalihin juga, bahwa wabah itu azab bagi orang kafir, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana Nabi? Fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi. Kalau kalian mendengar tentang wabah itu, jangan masuk ke daerah yang terjangkit. Di sekarang banyak yang sudah banyak muncul korban di Jakarta. Begitu juga ada di Jawa Tengah atau Jawa Barat juga. Maka kita usahakan jangan bepergian ke sana, karena ini petunjuk dari Nabi SAW. Kalau sudah engkau dengar ada daerah-daerah yang terjangkit, maka jangan pergi ke sana. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tafirru minhu. Dan kalau terjadi di suatu daerah dan kalian ada di situ, jangan keluar dari daerah tersebut. Berarti orang-orang yang sudah ada di negeri mereka terjangkit ini tidak boleh keluar dari negeri tersebut. Karena ada juga hadis yang telah kita sampaikan, kalau orang yang beriman, orang muslim terkena dan dia tidak keluar, dia ikuti petunjuk Nabi ini, meninggal dunia dia, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Maka inilah Bapak dan Ibu 5 nasihat yang disampaikan oleh para ulama dalam menghadapi wabah yang sekarang ini sedang marak diberitakan, yaitu wabah corona. Kita simpulkan lagi kajian kita pada pagi hari ini. Hal nasihat pertama adalah kita mesti menghadirkan keyakinan dalam diri kita bahwa apa yang sedang terjadi tidak lain dan tidak bukan semuanya adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana kita memahami takdir ada dalam 4 tingkatan. Yang pertama adalah al-ilmu, kita yakini bahwa Allah telah mengetahui ini.
Lalu Allah kemudian telah tuliskan ini di Lauh Mahfuz, bahkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah kehendaki, lalu Allah ciptakan kejadian ini terjadi. Yang kedua adalah sebelum datang maka berbanyaklah doa, perbanyaklah zikir-zikir. Di antara zikirnya adalah usahakan mulai dari sekarang beli. Tapi ini karena di video kan, belilah zikir pagi petang. Belilah zikir pagi petang. Karena doa-doa yang kita sampaikan tadi umumnya sudah ada dalam zikir pagi petang. Di mana Nabi SAW sampaikan dalam banyak hadis, di antaranya kalau ingin selamat maka bacalah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Keluar rumah bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian dibaca pula qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Begitu juga dengan zikir-zikir yang lain. Hal yang ketiga yang telah kita urai tadi adalah nasihat bahwa senantiasalah berbuat baik. Apa yang bisa kita lakukan dalam kebaikan ini, lakukan. Karena orang yang berbuat baik akan diselamatkan oleh Allah dari 3 hal. Yang pertama adalah dia akan selamat dari mati yang buruk. Yang kedua, dia akan selamat dari berbagai macam penyakit. Dan dia akan selamat dari berbagai macam mara bahaya. Yang keempat adalah marilah kita mulai mendirikan solat-solat malam. Dari malam-malam yang panjang itu, maka kita sisihkan waktu kita untuk berqiyamul lail. Karena siapa saja yang berqiyamul lail, di antara janji baginda Nabi adalah tubuhnya akan disehatkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah jika wabah sudah banyak, maka jangan masuk ke negeri yang sudah terjangkit wabah tersebut. Adapun orang yang beriman yang tinggal di tempat tersebut, maka dia tidak boleh keluar. Ini adalah petunjuk dari Nabi SAW yang ternyata sudah diamalkan oleh orang-orang zaman modern sekarang ini yang dikenal dengan isolasi atau lockdown. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, apa yang sedang terjadi pada saat ini semoga diangkat cepat oleh Allah Ta'ala sehingga kita bisa beribadah dengan seperti biasanya. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.